Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Zaid, 4 Zuhair, dan 4 Zubair. Apa kabar semuanya? Ustazah harap kalian selalu sehat dan semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar IPA mengenai cahaya. Coba dibuka buku ISPS kalian halaman 109. Jadi cahaya itu berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya. Dan benda-benda yang menghasilkan cahaya biasa kita sebut sumber cahaya. Oke, di sini sumber cahaya ada banyak ya, ada matahari, api, dan cahaya lampu. Cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya tampak dan cahaya yang tidak tampak. Bisa dilihat dari kata-katanya ya, bahwa cahaya tampak berarti cahaya yang dapat ditangkap oleh mata kita. Contohnya cahaya dari lampu lalu lintas yang warna-warni itu. Terus yang kedua, cahaya tidak tampak berarti tidak bisa dilihat oleh mata kita. Contohnya, salah satu contohnya adalah sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet itu adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Mata kita tidak bisa melihat, tapi ada beberapa hewan yang justru bisa melihat dengan jelas, seperti lebah dan burung. Lanjut ke sifat-sifat cahaya. Jadi, cahaya itu mempunyai kurang lebih 5 sifat. Yang pertama adalah merambat lurus, yang kedua menembus benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat dapat dibiaskan, dan yang kelima cahaya dapat diuraikan. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Oke, bisa dilihat di gambar ya, bahwa berkas cahaya itu dapat merambat lurus. Itu kurang S, anak-anak, maaf ya. Oke, sebagai contoh adalah cahaya yang dapat menembus jendela. Jadi cahaya matahari itu bisa masuk ke jendela. Cahaya lampu senter juga bisa masuk ke jendela jika itu jendelanya kaca. Gitu ya. Terus lampu sorot. Nah, lampu sorot. Lanjut lagi, proyektor film bioskop. Jadi ketika kita nonton bioskop tuh di mana kalau nonton bioskop ya? Nonton film di bioskop, kok nonton bioskop? Ya itu biasanya itu ada proyektor. Itu mengarah langsung ke layar. Jadi kita bisa melihat dengan nyaman dengan adanya sifat cahaya yang dapat merambat lurus. Lanjut yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening ya. Di sini benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Salah satunya adalah kaca tadi ya. Ada kaca akuarium, kaca jendela, gelas. Lah, cahaya itu juga bisa menembus benda bening, tapi tidak bisa menembus benda yang tidak bisa ditembus cahaya atau benda gelap. Salah satunya adalah buku, cermin, tembok. Jadi cahaya itu coba kita arahkan cahaya senter ke tembok, terus kita di belakang tembok itu pasti tidak akan bisa melihat cahaya itu karena benda gelap tidak bisa ditembus oleh cahaya, kayak gitu ya. Lalu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan yaitu dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengilap. Jadi di sini ada dua pemantulan cahaya, yaitu pemantulan baur, di mana pemantulan baur yaitu permukaan benda, pemantulan yang mengenai benda yang mempunyai permukaan kasar atau yang dipantulkan dengan arah sinar yang tak teratur. Nah, seperti gambar nih, arah sinarnya yang baur itu tidak teratur kan, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kalau pemantulan teratur sama kayak kalimatnya ya, teratur itu sinarnya itu teratur, jadi ke sana semua, ke sini semua. Dan biasanya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap. Seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut ke yang keempat, cahaya dapat
dibiaskan ya. Jadi bisa dilihat di gambar, cahaya dapat dibiaskan itu contohnya adalah ketika kalian mempunyai pensil, bisa dicoba di rumah ya. Ketika kalian mempunyai pensil atau pulpen, kalian masukkan ke dalam gelas yang berisi air putih, itu pasti pensil atau pulpen itu terlihat bengkok atau patah. Nah, itu adalah merupakan pembiasan dari cahaya, seperti itu ya. Lanjut ke yang kelima. Ya, lanjut ke sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Jadi, penguraian cahaya atau warna itu dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Selama proses pembiasan cahaya dari matahari ya, ini contoh cahaya terbesarnya itu matahari, akan terurai menjadi berbagai warna. Dan salah satu contoh alami dari penguraian cahaya ini adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Ya, sekian materi mengenai cahaya dari Ustadzah. Jika ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Semangat selalu, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.